Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdhani Dwi Anjarwati dengan NIM 228032410046 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B22 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai akuntansi koperasi simpan pinjam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran akuntansi. Nah, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu apa itu akuntansi koperasi simpan pinjam. Nah, akuntansi koperasi simpan pinjam merupakan akuntansi yang diterapkan pada koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ialah bentuk koperasi yang kegiatan utamanya adalah menghimpun simpanan anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang lain. Nah, tujuan koperasi simpan pinjam ini adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Fungsi koperasi simpan pinjam adalah sebagai jembatan antara para anggota yang ingin meminjam uang dengan anggota koperasi yang menyimpan uang di koperasi atau kreditor lainnya. Nah, contoh koperasi simpan pinjam itu ada koperasi unit desa, koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Dasar hukum akuntansi koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini pernah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang isinya memuat segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi di Indonesia. Namun, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi atau MK membatalkan seluruh materi muatan undang-undang ini karena dianggap berjiwa korporasi dan menghilangkan asas kekeluargaan serta gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ini digunakan kembali. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 garing PER garing MK UKM garing 9 garing 2015 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, materi selanjutnya itu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk koperasi simpan pinjam. Nah, prinsip-prinsip tersebut ialah keterbukaan, kehati-hatian, konsistensi, materialitas, dan objektivitas. Akuntansi koperasi simpan pinjam sangat penting untuk mengelola keuangan koperasi secara efektif dan transparan. Dengan akuntansi yang baik, koperasi dapat memastikan bahwa transaksi keuangan tercatat dengan baik dan laporan keuangan disajikan secara akurat dan transparan. Dengan demikian, prinsip-prinsip akuntansi sangat penting untuk membantu koperasi mencapai tujuannya, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Berasal dari mana sih modal yang didapat koperasi simpan pinjam itu? Nah, aliran ekuitas atau modal koperasi bisa berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama ada modal sendiri dan yang kedua ada modal pinjaman. Nah, modal sendiri adalah modal hasil himpunan dana dari para anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan modal pinjaman dalam koperasi simpan pinjam adalah dana yang dipinjam oleh koperasi dari pihak lain seperti bank, koperasi lain, atau lembaga keuangan lainnya. Siklus akuntansi koperasi simpan pinjam. Nah, seperti siklus akuntansi pada umumnya, akuntansi koperasi simpan pinjam juga mengolah laporan keuangan berasal dari dokumen dasar yang kemudian dibuat ke buku jurnal dan kemudian lagi diposting ke buku besar. Nah, tahap terakhir yaitu membuat laporan posisi keuangan. Jurnal transaksi koperasi simpan pinjam. Nah, bukti transaksi dalam koperasi simpan pinjam ini berupa faktur, nota, kwitansi,
bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen lainnya. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan diterima staf akuntansi, kemudian dimulai pencatatan transaksi tersebut di buku jurnal. Kegiatan ini bisa disebut dengan menjurnal. Nah, macam-macam transaksi koperasi simpan pinjam adalah kegiatan pinjaman anggota, simpanan anggota, donasi, pengeluaran koperasi, pembagian SHU, dan laporan. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi pada video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.